Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you today? Hopefully that all of you are still in good condition. Tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, students, for today, I'm still want to repeat about our last material, namely report text. So, in this time, we are going to talk about chapter 9 in your electronic book, ebook. And then, if you have a book, if you have the book, you can open that material in chapter 9 with the title, What is it? Sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa pada bagian akhir dari slide ini akan ada tugas buat kalian. Jadi, tugas yang saya berikan ini merupakan absensi buat kalian. Jadi, yang menyetor tugasnya itulah yang saya nyatakan hadir. Jadi, besar harapan saya bahwa kalian semua akan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan deadline waktu yang saya berikan nantinya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita kali ini terkait dengan chapter 9 yang ada di buku paket kalian, di buku elektroniknya. Kalian bisa lihat chapter 9 about what is it. Jadi in this time we are going to learn about how to obtain and share information about things, animals, natural phenomena, and social phenomena in order to get the general knowledge about them. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pembelajaran kita hari ini masih terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya terkait report text. Namun kali ini saya lebih menguatkan apa yang ada di dalam buku pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi report, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, tentunya ini masih terkait dengan text information report. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan text information report. Lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Selanjutnya, menyusun text information report lisan dan tulis. Jadi, kalian nantinya akan diminta untuk bagaimana belajar menuliskan teks report pendek atau menyusun teks report pendek baik itu secara lisan maupun tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9 dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Adapun fungsi sosial dari teks ini sebenarnya harusnya di bagian akhir kita, di bagian pembelajaran kita membahas mengenai apa fungsi sosial dari teks itu. Namun tidak apa-apa, saya menjelaskan di lebih awal bahwa fungsi sosial dari teks report adalah mempresentasikan pengetahuan umum tentang orang, benda, binatang, fenomena sosial, dan fenomena alam secara ilmiah dan objektif. Adapun struktur teksnya dapat mencakup jenis, golongan, spesies dari objek secara umum. Dan unsur-unsur
rincian deskripsi tentang objek pada umumnya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya, saya pernah memberitahukan bahwa report text itu terdiri dari dua general structure-nya, yaitu general classification, di mana general classification itu terdiri atau merupakan klasifikasi umum yang mencakup pengantar tentang sesuatu atau fenomena yang akan dibahas. Apa yang dibahas di dalam text report tersebut secara umum. Kemudian description-nya. Deskripsinya di sini menerangkan sesuatu atau fenomena yang dibahas, meliputi bagian-bagiannya, kualitasnya, dan juga perilakunya. Namun sedikit berbeda dengan di buku yang kita pedomani, namun pada dasarnya intinya sama, bahwa report text itu menggambarkan sesuatu secara umum. Adapun unsur kebahasaan yang ada di dalam teks report itu adalah kalimat deklaratif atau mendeklarasikan, kalimat berita, dan interrogatif itu adalah kalimat tanya dalam simple present tense dan passive voice, kalimat pasif. Kemudian ada nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, and etc. Kemudian ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu tumbuhan, hewan, teknologi, dan gejala peristiwa alam dan sosial terkait dengan mata pelajaran lain di kelas 9 yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di kompetensi inti. Sebelum saya loncat ke contoh yang akan saya berikan, yang akan saya kaitkan, dan tentunya contoh ini bisa kalian lihat kembali di chapter 9 yang ada di buku kalian, mengenai buffalo. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat mengenai buffalo. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sebelum kita belajar report text ini, pernah kita mempelajari mengenai descriptive text. Nah, descriptive dan report ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu mendeskripsikan sesuatu. Namun, sedikit berbeda dengan report text. Deskriptif ini menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu secara lebih mendetail, secara lebih rinci. Berbeda dengan report. Report ini menceritakan sesuatu lebih general atau lebih umum. Semisal contohnya adalah cat. Nah, ketika kalian pertama kali diberitahukan tentang what is cat? Apa itu cat? Apa itu kucing? Nah, apa yang terpikir oleh kalian pertama kali? Nah, apa yang terpikirkan oleh kalian tentang kucing? Nah, di sini kucing, ketika kita berbicara kucing secara umum, maka itu kita berbicara mengenai report text secara umum, ya, tidak terkhusus pada satu kucing. Namun ketika kalian membahas tentang satu kucing atau kucing peliharaan kalian yang ada di rumah kalian, maka itu kita berbicara mengenai descriptive text. Oh, kucing saya bernama Katy. Dia bulunya seperti ini. Dia mengeong dengan indah. Ekornya panjang. Nah, itu menceritakan kucing secara khusus, lebih detail mengenai satu kucing. Itulah dikatakan descriptive text. Nah, sementara ketika kita berbicara mengenai kucing secara umum, semisal ini, kucing hidup di alam liar. Kebanyakan kucing memiliki warna hitam. Ini semisal, ya. Mereka adalah salah satu jenis hewan mamalia. Nah, itu
itu merupakan deskripsi umum tentang kucing. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Buffalo. Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water, as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the water areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull carts and ploughs, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild in Asia, but buffalo are released to run free in the swamps of the Northern Territory of Australia. Jadi saya mengartikan dulu sebelum saya lanjutkan pembahasan kita. Jadi kerbau adalah mamalia besar yang kuat dan berwarna gelap dengan tanduk besar. Kerbau Afrika hidup dalam kawanan beberapa ratus, biasanya dekat dari air. African buffalo, jadi kerbau Afrika ini memiliki emosi yang sangat jelek. Karenanya manusia tidak pernah berhasil menjinakkannya. Kerbau Afrika, water buffalo are found in the water. Kerbau Afrika memiliki emosi yang sangat buruk. Karenanya manusia tidak pernah berhasil menjinakkannya. Kerbau ditemukan di daerah basah di Asia. Sedikit yang ditemukan di alam liar sekarang. Dan mereka kebanyakan dipelihara sebagai hewan ternak. Kerbau air telah dijinakkan selama 3.000 tahun. Mereka sudah terbiasa menarik gerobak dan bajak, ploughs, bajak. Tetapi mereka bisa dipelihara untuk kemudian diambil dagingnya, susu, dan juga and hides, dan bersembunyi. Only a few survive in the wild in Asia. Hanya sedikit yang bertahan hidup di daerah liar di Asia, di alam liar di Asia. But buffalo are released to run free. Kecuali kerbau yang dilepaskan untuk lari bebas in the swamps, di rawa-rawa di wilayah utara Australia. Nah, jadi ini kita berbicara mengenai buffalo secara umum, kerbau secara umum, tidak berbicara mengenai kerbau peliharaan ayah saya seperti ini, kerbau peliharaan kakek saya seperti ini, warnanya hitam atau tanduknya besar. Tidak ya, tapi kita berbicara mengenai kerbau itu sendiri secara umum, bukan secara spesifik. Nah, seperti tadi di awal dijelaskan bahwa fungsi sosial dari teks ini tentunya adalah menggambarkan sesuatu, dalam hal ini adalah animals, yang mana animals-nya adalah buffalo ini secara umum. Itu adalah fungsi sosialnya, menggambarkan buffalo secara umum.
Kemudian saya mau melangkah lagi untuk kita membahas details mengenai buffalo ini. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa report text itu generic structure-nya terbagi dua, yaitu general classification dan juga description. Nah, pada textbook ini lebih dirincikan mengenai main idea dan detail facts-nya. Jadi main idea-nya apa? Main idea-nya termasuk spesiesnya. Spesiesnya apa? Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Jadi ketika ditanya apa main idenya, apa ide pokoknya. Jadi ide pokoknya di sini mengenai spesies buffalo ini. Buffalo ini adalah hewan yang besar, kemudian kuat, memiliki warna mamalia berwarna gelap dengan tanduk besar. Kemudian detail facts-nya atau bisa dikatakan description-nya. Description-nya di sini termasuk habitatnya, kemudian habits-nya, kebiasaannya, kemudian physical karakteristik, karakteristik fisiknya, tampilan fisiknya, kemudian emotional characteristics, dan juga function-nya. Nah, mari kita lihat satu persatu mengenai detail facts of buffalo about habitat, tentang habitatnya di mana. Water buffalo are found in the water in the weather areas of Asia. Jadi habitat dari buffalo ini ditemukan di area yang basah di Asia. Few are found in the wild now. Jadi hanya sedikit yang ditemukan di alam liar sekarang ini. Only few survive in the wild in Asia. Hanya sedikit yang bertahan hidup di alam liar di Asia. But buffalo are released to run free. Kecuali kerbau. Nah, kata but di sini lebih dekat maknanya dengan kecuali. Kecuali kerbau yang dilepaskan untuk bebas di rawa-rawa di wilayah utara Australia. Nah, habitatnya itu tempat tinggalnya. Kemudian habits-nya, kebiasaannya. African buffalo live in herd of several hundred. Kerbau Afrika ini hidupnya berkawanan, berkelompok. Biasanya sampai ratusan. Usually near water. Jadi biasanya dekat dengan air. As they love to wallow in mud. Karena mereka suka berkubang lumpur. Kemudian physical characteristics-nya, tampilan fisiknya bagaimana? Nah, buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Jadi tampilan fisik dari kerbau itu bagaimana? Jadi tentunya buffalo itu besar, kuat, mamalia yang memiliki warna yang gelap, kemudian tentunya dengan huge horns, tanduk yang besar. Kemudian bagaimana dengan emotional characteristics-nya? Apakah dijelaskan di situ, di teks itu atau tidak? Nah, kebetulan untuk teks buffalo ini tentunya dijelaskan African buffalo have very bad tempers. Jadi emotional karakteristik emosinya. Jadi kerbau Afrika ini memiliki emosi yang sangat jelek sehingga manusia sulit untuk menjinakkannya. Kata them di sini merupakan kata ganti dari buffalo. Buffalo di sini tidak mengapa menjadi them, di situ kata mereka karena buffalo di sini yang ditujukan adalah buffalo secara umum, berarti banyak. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. Jadi kerbau air ini telah dijinakkan selama 3.000 tahun. Jadi emotional characteristics-nya ini sudah
sudah belajar dijinakkan sejak 3.000 tahun. Functions-nya atau tujuannya, fungsinya kerbau ini apa? They are mostly kept as farm animals. Kebanyakan dipelihara sebagai binatang peliharaan, hewan ternak. But, they are used to pull carts and plows. Jadi mereka ini sudah terbiasa menarik gerobak dan bajak. But they can be kept for their meat, milk, and hides. Namun mereka bisa dipelihara untuk diambil daging, susu, dan and hides. Hides di sini lebih pengertiannya bersembunyi kali ya. Saya rasa seperti itu. Bahwa apa main idenya, ketika ditanya main idenya, tentunya adalah buffalo. Ide pokoknya adalah buffalo. Kemudian detail facts-nya atau dikaitkan dengan description-nya apa, tentunya itu habitat, habits, physical characteristic, emotional characteristic, and also functions. Jadi kalau sebelumnya saya katakan general classification atau pengantar mengenai apa yang akan dibahas di teks tersebut, tentunya ini sama saja. Di sini di main ID-nya. Tentunya yang akan dibicarakan pada teks tersebut tentunya adalah buffalo. Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. Jadi ini adalah pengantar memasuki teks apa yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya silakan kalian lihat. Di sini saya lengkapi dengan pengertian dari teks buffalo. Nah, di sini silakan kalian lihat ada grasshopper. Nah, itu saya harap kalian bisa baca, kemudian kalian bisa terjemahkan apa pengertiannya. Jadi tugas pertamanya adalah tolong kalian terjemahkan teks ini. Terjemahkan teks mengenai grasshopper ini. Kemudian tugas selanjutnya yang harus kalian kumpulkan, tolong difoto, kemudian dikumpulkan secara pribadi ke saya. Nah, ini tentang apa main idenya, apa spesiesnya, apa yang kita bicarakan di sini. Kemudian detail facts-nya mengenai habitatnya, habits-nya, physical karakteristik, emotional karakteristik, dan juga fungsinya apa. Saya kira untuk pembelajaran kita hari ini, saya rasa cukup. Jika kalian masih ada yang kurang jelas, silakan japri. Boleh kalian japri saya atau bisa juga kalian telepon saya. Dan ingat, daftar hadir kita hari ini saya anggap hadir ketika tugas kalian masuk. Ketika tidak ada tugasnya masuk, maka saya anggap kalian tidak hadir. Dan kalian harus mengumpulkan tugasnya. Tidak ada kata tidak mengumpulkan tugas. Jadi, tugas pertama adalah terjemahkan teks ini. Kemudian, seperti contoh tadi di depan, kalian harus mengklasifikasikan ini, mana main idenya, kemudian apa main idenya, kemudian detail facts-nya tentang grasshopper itu sendiri. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.